Ketika Bapak JK melaporkan Rismon, rupanya si Roy Panji ini senang bukan kepalang. Dia mau Bapak JK juga melaporkan YouTuber Nusantara yang dia sebut ceboker Nusantara. Si Roy Panji ini menganggap bahwa saya ini masih bagian dari YouTuber Nusantara. Karena memang suara saya ini sudah menusantara. Ternyata Roy Panji yang katanya ahli digital tidak mengetahui bahwa saya bukan bagian dari YouTuber Nusantara. Saya berdiri sendiri dan saat ini saya sedang membuat komunitas Suara Nusantara dari Gerakan Berani Nusantara yang saya dirikan bersama rekan-rekan saya yang lain. Coba kita dengarkan teman-teman, betapa paniknya si Roy Panji ini ketika menonton video-video yang menayangkan tentang isu perselingkuhan antara spiritualitil dengan RH. Oleh kelompok namanya Ceboker Nusantara. Ya, saya katakan ceboker karena fungsinya tukang cebok. Ya, itu. Jadi anggotanya, ketuanya jelas betul namanya Agrifanani tadi. Coba dikeluarkan. Ya, supaya jelas dia latar belakangnya kayak apa. Nah, itu jadi kenapa saya dukung Mas Aiman. Ya. Nah, inilah intinya kayak gini. Ini anggota Ceboker Nusantara tuh intinya kayak gini nih. Tuh DJ Anak Jenderal terungkap hubungan gelap. Parbelak, opung Parbelak ini. Oh yes. Ada gambar itu apa kakek Sugiono itu, ya. Terus kemudian ini beredar video ada ranjang diduga perselingkuhan. Kasar banget kan ini Agrifanani. Masuk RH dan T itu yang kemudian. Iya kan ini kurang ajar banget. Yang kemudian iya sahabat saya Bung Refli Harun. Dari kafe ke ranjang, dari ranjang ke ini orang-orang anggota Ceboker Nusantara semua. Artinya mereka itu mengglorifikasi berita bohong. Dan ini bukan thumbnail loh ya. Mereka ada yang bilang Roy Suryo baca. Enggak, saya tidak hanya buka thumbnail. Saya sudah rekam URL-nya, saya sudah rekam link-nya, saya sudah download video-videonya ini. Ya, dan jadi semua hoax itu. Semua hoax. Roy Suryo menuduh bahwa di channel saya ada video yang menayangkan tentang video AI bersuara Rismon tersebut. Tidak ada saya menampilkan itu. Dia mengatakan bahwa saya download semuanya. Dan di video saya tidak ada rekaman AI, karena saya tahu itu rekaman AI, jadi untuk apa saya gembar-gemborkan. Kalaupun ada kata-kata 5 miliar, 50 miliar, itu adalah dugaan saja. Bukankah kata Farhad Abbas, Rismon mengatakan bahwa di belakang kasus isu ijazah ini ada yang membayar, kan begitu? Tapi kan tidak disebutkan siapa yang membayar. Kemudian muncul kan itu isu-isu lain, termasuk nama JK muncul di situ. Ya wajar dong kalau kami menangkap ini sebuah isu yang memang kami pertanyakan juga. Benar nggak ini orang-orang ini membayar ini? Benar nggak nih? Wajar. Jadi kalau dikait-kaitkan gitu ya, sepertinya ada benang merah gitu. Emang keterkaitan. Tetapi kan ini dalam rangka dugaan. Jadi isu yang muncul ini ke ruang publik itu karena kalian memfitnah Pak Jokowi. Ketika ada fitnah beredar, lalu kami ingin menengahi fitnah itu dengan berita-berita yang muncul. Kenapa kalian yang begitu panik? Bahkan Roy Panji menginginkan saya juga dijadikan tersangka oleh JK. Apa hubungannya saya dengan video AI itu? Apa hubungannya? Kalaupun dari YouTuber Nusantara membuat judul-judul yang seperti itu, RH, Tifa, ada kata-kata tadi itu yang disebutkan. Loh itu wajar. Karena yang bicara Farhad Abbas. Farhad Abbas sudah mewawancarai Rismon, hasilnya ditemukan adegan uhu-uhu gitu di hotel. Kami memviralkan itu wajar sekali. Ini wajar, bukan fitnah. Ya siapa bilang fitnah? Ini bukan fitnah. Kalau memang fitnah, harusnya RH dan Tifa klarifikasi dong di muka umum. Kan belum ada klarifikasinya. Mana nih ditunggu-tunggu? Udah mau 2 minggu nih. Ya isu RH dan Tifa ini kok nggak diklarifikasi? Malah si Roy Panji mengkait-kaitkan isu adegan uhu-uhu dengan video AI-nya Rismon 5 miliar itu. Saking bodohnya nih Roy Panji untuk menjerat kami, para YouTuber ini. Karena dia itu selalu kita patahkan kata-katanya itu. Ya, baik dari YouTuber Nusantara maupun saya, selalu mematahkan kata-katanya Roy Panji itu, sehingga dia kesal. Apalagi dengan Pak Agrifanani. Mangkel dia. Sehingga dia ngorek-ngorek tuh, mencari-cari siapa Pak Agri, kemudian dicari aib-aibnya. Emang brengsek ini si Roy Panji ini. Dia tidak sadar diri bahwa aib dia itu sangat banyak. Maling panci itu. Yang dimaling bukan panci aja, sendok, garpu, kabel yang harga 15.000 pun ditimpe sama dia. Itu kan aib dia. Kenapa dia selamat sampai detik ini? Ya karena negara kasihan sama dia. Tapi kan dia harus melunasi yang 9 miliar itu. Dia masih nyicil kali itu, belum lunas-lunas. Dia janji akan melunasi.
Ya makanya disudahi kasus ini. Kenapa dia kasus ini dia terus aja nyerocos nih? Dapat duit. Duit itu bukan buat melunasi janji-janji dia. Masalah maling panci itu. Kasus fitnah ijazah ini sebenarnya sudah mengerucut yang mana Pak Jokowi berada di atas angin. Kubu Roy Panji dan kawan-kawan ini sudah mulai goyah, goncang gitu ya. Sehingga Aiman pun harus berhati-hati ketika melihat reaksi Roy Panji yang berlebihan di atas panggung rakyat bersuara. Karena memang panggung rakyat bersuara ini konon katanya akan dihentikan oleh KPAI kalau terus-menerus membiarkan kelompok geng Panci ini teriak-teriak, ya kan, berkata-kata kotor, kemudian menunjukkan gaya-gaya seorang tokoh yang memberikan contoh-contoh tidak baik terhadap masyarakat umum. Akhirnya Aiman terpaksa mengeluarkan statement untuk memperingati Roy Panci. Modar kowe Roy Panci. Bahkan di panggung kamu sendiri, kamu sudah dianggap tidak berguna. Kamu mau diusir. Penonton yang kamu bawa pun ikutan akan diusir ya kalau tidak tertib. Tuduhan Pak JK mentransfer 5 miliar hanya berupa video AI. Makanya kami tidak buru-buru menyimpulkan bahwa Pak JK mentransfer uang tersebut. Kami hanya membuat video untuk sebuah klarifikasi dari beliau-beliau ini. Ternyata diklarifikasi berupa laporan kepada Rismon yang nyata-nyatanya Rismon tidak pernah membuat video itu, melainkan ada seseorang yang membuat video itu. Tetapi tanpa diduga, tanpa dinyana, dari pihak kubu Roy Panji itu ada yang meminta sejumlah 20M untuk RJ. Mereka bersedia untuk RJ menyudahi kasus ini, menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli jika diberi uang 20 miliar oleh Pak Jokowi. Dari salah satu 5 tersangka sekarang meminta untuk RJ tidak kurang dari 20 miliar dan dia bersedia datang ke Solo. Sebentar. Jadi ada orang, salah satu Dari tersangka, 5 tersangka sekarang. oke, minta 20 miliar. Menyampaikan kepada seseorang, orang itu menyampaikan kepada saya, minta 20M untuk RJ. Dan ini bukan yang palsu tadi, bukan WhatsApp Lain palsu. lagi. Ini bisa dipastikan bahwa itu adalah Ada ngomong dan saya rekam. salah satu orang yang Ya, dibongkar memang- aja, dibongkar namanya aja biar jelas. Bukan hak Anda memaksa saya. Bukan, ini penting disampaikan, ini Kenapa publik. perlu Anda tidak penyidik, Anda bukan siapa? Iya, tapi ini publik. Ya, kenapa? Ya harus dijelaskan Tidak dong. tahu saya kenapa? Ya harus dijelaskan, Anda yang memulai kok bicara. Perlu Oke, nanti, oke, baik, pelan-pelan. Itu jadi berharap diberikan oleh siapa? diberikan oleh Pak Jokowi. Oh, dia minta ke Pak Padahal Jokowi. Pak Jokowi tidak punya kewenangan, itu hanya penyidik. Oke, jadi oke deh, saya nyerah nih. Saya mau RJ, saya nggak Ya. teriak-teriak lagi soal ijazah Ya. Jokowi, Ya. tapi kasih saya 20M. Ya. Bilang ke Pak Jokowi. Tidak boleh kurang dari 20M. Bilang ke Pak Jokowi. Bilang ke kasih Pak saya Jokowi. Oke. Chattingannya ada di saya, rekamannya saya simpan, dan orang yang telepon di depan saya. Saya punya Bukan, saya mau hak bilang. tolak. Boleh nggak saya Bung melihat? Aiman dibuka aja biar jelas. Saya lihat, tapi saya nggak akan sampaikan. Boleh nggak, Bang? Tapi off the record ya. Off the record, oke. 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 Saya mau perlu yang 20M itu ada. Oh, oke. Jalur Bang, saya baca tulis nggak Bang? Jalur Bang Rasman nanti dia yang mau bawa kita ke Solo, tapi kalau angka 20M terlalu kegedean katanya. Maksudnya apa itu? Terlalu besar. Oke. Mas Aiman, Mas Aiman. Ya, dia pernah hadir juga di sini kalau nama itu. Oke. Ini chattingan hari ini Ya. jam 13.53 WIB. Saya sebetulnya nggak perlu membuka-buka ini. Bodoh sekali. Emangnya Pak Jokowi mau ngasih duit ke kalian itu untuk menyudahi ini? Yang berhak menyudahi kasus ini adalah pengadilan. Karena kalian sudah mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Pak Jokowi ini korban. Ngapain korban ngasih kalian duit? Ini sebenarnya ada dua maksud ya teman-teman. Bahwa ada orang yang menginginkan RJ asal diberi uang 20 miliar. Ini sebenarnya ada dua maksud. Yang pertama, ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi menginginkan kasus ini selesai dengan memberi mereka suap. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka ingin agar publik tidak menuduh mereka dibiayai oleh Bohir. Justru Pak Jokowi lah yang membiayai orang-orang yang membela Pak Jokowi tentang kasus fitnah ijazah ini. Itu teman-teman maksudnya. Memang orang-orang gila, tukang-tukang fitnah pintar memutar balikan fakta. Mereka memang sudah terorganisir untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Sehingga dari sisi manapun ya Pak Jokowi lah yang salah. Pak Jokowi yang salah meskipun Pak Jokowi adalah korban. Terima kasih.